Baik, terima kasih. Tadi kan kalian sudah saling mengenal satu lain ya, dan sudah mentaati norma-norma yang kita sepakati bersama. Selanjutnya, Ibu mau tahu nih, apakah ada di antara kalian itu yang merasa setelah lulus kuliah ini kayak seperti ada tuntutan dari orang-orang sekitar, ada harapan dari orang sekitar gitu setelah lulus kuliah ini? Ada nggak dari teman-teman? Kok pada diem? Kenapa nih? Tak tunjuk nanti. Ayo, siapa? Ada nggak dari teman-teman? Apa nggak ada? Jadi mengikut saya Bu lebih ke tuntutan diri sendiri sih Bu. Jadi kalau misalnya selesai kuliah, kalau nggak kerja takutnya masih ngerepotin orang tua gitu. Oh, berarti itu kalau habis lulus kuliah belum bisa mendapat pekerjaan tuh takut repotin orang tua gitu ya. Apakah dari itu Mbak Dika itu ada pembicaraan dari orang tua setelah kuliah tuh mau ngapain gitu atau belum? Kalau dari orang tua saya sih waktu itu sempat diskusi, katanya coba ambil S2 aja lagi. Cuman tuh kan kalau mau ngambil S2 kan butuh biaya. Sedangkan kalau umur segitu masih dibiayain orang tua tuh apa ya, kayak ada tuntutan gitu loh dari diri sendiri. Masa udah segede gini mau S2 juga masih dibiayain orang tua. Apakah Mbak Dika sudah, kalau dari Mbak Dika sendiri nih, inginnya kerja atau lanjut? Kalau dari keinginannya Mbak Dika sendiri? Kalau saya sih pengennya kayaknya kerja dulu deh. Kerja. Berarti nggak lanjut kuliah lagi? Atau ya kalau ada kesempatan mungkin nanti baru lanjut. Kalau ada kesempatan. Iya. Tadi kan Mbak Dika juga bilang kok nggak ingin merepotkan, tapi kalau Mbak Dika juga bilang kalau ada kesempatan mau ambil S2. Nah, itu bagaimana? Maksudnya kalau ada kesempatan tuh ya dimana saya bisa ini loh Bu, apa mengurus sendiri, maksudnya nggak bergantung sama orang tua gitu. Jadi dari hasil kerja mungkin gitu ya bisa buat ambil S2 gitu. Iya. Jadi Mbak Dika tuh hanya tuntutan dari diri sendiri buat biar nggak ngerepotin orang tua. Iya. Tapi udah membicarakan belum dengan orang tua tentang yang belum pengen mau kerja dulu atau S2 gitu? Udah sih, dan kayaknya katanya nggak masalah. Cuman kalau emang bisa ya langsung aja gitu. Ya, saya paham sih, tapi juga kita berat ya buat kalau mau S2 tuh wah nanti ngerepotin orang tua gitu takutnya. Kalau dari teman-teman di sini bagaimana? Ada pendapat buat Mbak Dika tentang pilihannya Mbak Dika? Dari Mbak Sumayah gimana tentang pilihannya Mbak Dika? Kalau saya mungkin bakal ngelakuin yang sama kayak Mbak Dika ya Bu. Mungkin saya juga disuruh lanjut S2 dulu setelah lulus. Cuma saya berpikir gitu, kalau nggak kerja ya nyari beasiswa gitu Bu, biar nggak ngerepotin orang tua. Ya mungkin bisa juga itu mencari beasiswa, betul kata Mbak Sumayah, bisa mencari beasiswa. Kalau dari Mbak Sumayah pengennya kerja atau S2? Kayaknya kerja sih. Tapi dari orang tua bagaimana? Ya dari orang tua nyuruhnya lanjut S2 aja biar nanti bisa jadi dosen
maksudnya kayak lebih terjamin gitu nanti kerjaannya gitu. Jadi harapan dari orang tua tuh tetap lanjut S2 gitu ya daripada kerja. Udah coba ngobrol sama orang tua? Ngobrol belum, maksudnya belum yang terlalu intens gitu, cuma bilang pas dibilang kamu nanti lanjut S2 aja, terus saya bilang enggak ah, udah capek mau kalau mau lanjut lagi kelamaan gitu. Terus katanya nggak apa-apa, lanjut aja biar nanti setelah lulus bisa jadi dosen atau apa gitu. Terus saya bilang kayaknya habis lulus pengennya kerja aja, nggak pengen lanjut lagi. Tapi dari Mbak Sumaya sendiri, apakah dari orang tua itu kalau kerja nggak apa-apa atau bagaimana? Apa belum membicarakan sama sekali? Tadi Bu, saya udah bilang saya pengen kerja, cuma orang tua saya juga pengennya saya lanjut aja dulu, nanti setelah lulus S2 baru fokus nyari kerjaan gitu. Dari teman-teman gimana dapat tanggapan dari pilihannya Mbak Sumaya? Ini saya Bu. Oke. Kalau saya, Mbak Sumaya, menurut Mbak Sumaya itu menjadi masalah nggak perbedaan pendapat antara orang tua dan Mbak Sumaya? Ya mungkin iya, soalnya kalau dipaksa buat lanjut S2 saya kayak benar-benar nggak ada ketertarikan dalam diri saya untuk belajar lagi gitu, maksudnya lanjut lagi buat S2 ini. Apa ya, kalau pernah nggak sih Mbak Sumaya ngomongin ke orang tua? Tadi ya baru simbol. Iya baru cuma kelas aja, Belum yang kayak serius banget ngomongin itu gitu ya? belum. Soalnya pas mau ngomongin itu saya juga bilang udahlah itu apa, fokus nyelesain S1 aja dulu, ini aja S1 belum kelar, mau mikirin itu nanti malah jadi banyak pikiran, malah nanti yang S1 malah keteteran gitu. Ya sih, tapi sepertinya bagaimana kalau Mbak Sumaya, kan itu tadi juga jadi permasalahan ya buat Mbak Sumaya karena belum bisa masih ada beda pendapat dari orang tua juga sama Mbak Sumaya, masih berbeda gitu ya. Bagaimana kalau di sini Mbak Sumaya saya perankan, kita bermain peran biar nanti Mbak Sumaya jadi diri Mbak Sumaya sendiri. Nanti salah satu dari teman-teman di sini bisa menjadi ibu Mbak Sumaya agar Mbak Sumaya itu bisa saling mengutarakan pendapatnya antara ibunya dan tahu bagaimana pendapat ibunya. Ibu Sebenarnya ibu bertanya, dari ibu sendiri itu memang harapannya Mbak Sumaya tetap lanjut S2 begitu. iya Bu. Tapi dari Mbak Sumaya pengennya kerja, belum mau merepotin, dan itu menjadi perbedaan pendapat begitu ya. Iya Bu. Kalau begitu Mbak Sumaya bersedia? Bersedia Bu. Tadi di sini teman-teman ada yang ingin jadi pemeran dari ibu Mbak Sumaya atau tidak? Ketawa-ketawa ini. Oh Mbak Rara mau jadi Ada Bu. kenapa? Semuanya Tenang teman-teman, tenang ya. sama saya. Ya udah, kayaknya yang kayak tenang tuh kayak sama Mbak Brili ya tadi. Bagaimana Mbak Brili? Bersedia apa tidak? Ya Bu. Baik, kalau begitu kayaknya Oh tukeran. tukeran dulu ya. Teman. Ah ya karena aku untuk. Aku ke ibu kan. Baik. Kalau begitu di sini teman-teman memperhatikan ya nanti dari Mbak Sumaya dan Mbak Brili. Di sini Mbak Sumaya berperan sebagai Mbak Sumaya sendiri ingin mengutarakan
jadi keinginan Mbak Sumayah. Nah, terus dari Mbak Prilly mungkin jadi ibu Mbak Sumayah ya. Di situ ibunya itu kekeh untuk Mbak Sumayah lanjut di S2 begitu ya Mbak Sumayah? Ya udah. Mungkin dari situ pendapat silakan. Monggo. Action. Ya nggak apa-apa. Jadi ngomongnya besok setelah lulus S1 mau ngapain Sumaya? Pengennya kerja aja sih. Kenapa nggak S2 aja? Mending S2 dulu, nanti biar bisa jadi dosen langsung. Udah malas, udah. Udah. Mbak Rara, Mbak Rara boleh hadap saya mungkin. Tapi sambil mendengarkan udah ada. Tenang. Udah. Udah malas buat lanjut kuliah lagi, kayak udah capek aja kalau mau belajar lagi sampai S2. Ya mending kalau menurut ibu ya anak Sumaya, mending lanjut S2 aja. Soalnya itu kan untuk masa depannya anak Sumaya. Tenang ya. Tapi saya nggak pengen lanjut lagi, Bu. Saya pengennya langsung kerja aja. Coba pertimbangkan anak Sumaya nanti kalau nggak S2 nggak bisa lanjut. Tenang teman-teman. Tenang dulu. Mending dipertimbangkan dulu nanti kalau nggak S2 nanti susah nyari kerjanya kalau cuma S1. Tapi kalau lanjut S2 lagi terus dari saya sendiri yang nggak pengen, nanti malah berat buat ngejalaninnya. Ya kalau dari ibu kayak gitu, nanti coba dipertimbangkan lagi S2. Udah. Iya, Bu. Oke. Terima kasih Mbak Sumayah dan Mbak Prilly. Iya, Bu. Sebelumnya Bu tanya bagaimana setelah Mbak Prilly bisa mengutarakan pendapatnya. Kan kemarin juga Mbak Sumayah maksud saya bisa mengutarakan pendapatnya. Ya mungkin bisa jadi lebih lega aja sih. Mbak Sumayah tahu tahu nggak sih apa selain S2 setelah lulus S1 itu bisa ambil kuliah seperti PPG, PPK gitu? Sebenarnya pernah dengar, Bu, tapi belum pernah nyari tahu detail gitu, Bu, tentang itu. Pernah ya males, Bu. Kenapa malasnya kok bisa malas? Males karena awalnya saya nggak pengen masuk jurusan ini, jadi kayak ya udah, saya ngejalanin kuliah cuma buat penyelesaian aja gitu. Formalitas. Apakah Mbak Sumayah masuk jurusan ini terpaksa begitu? Nggak terpaksa banget, maksudnya ya terpaksa, cuma ya udah gitu. Ya udahnya bagaimana? Ya pada awalnya saya IPA ya, Bu, terus tiba-tiba kan nyasar di BK, jadi kayak gimana kan ya, maksudnya kan kalau BK tuh lebih ke sosial ya, Bu, kayak ke IPS-nya. Jadi saya ngerasa aneh, maksudnya bukan aneh sih, Bu, kayak harus beradaptasi lagi sama jurusan BK ini. Jadi Mbak Sumayah merasa harus karena beda jurusan gitu ya? Iya. Kayak, simpang siur gitu dengan jurusan di SMA, sehingga Mbak Sumayah tuh merasa kayak ini tuh beneran nggak sih saya di sini gitu, atau bagaimana? Ya iya, kadang rasa kok saya bisa masuk sini ya, padahal awalnya nggak pernah terpikirkan sama sekali bisa tiba-tiba nyasar ke BK. Bagaimana? Apakah dari teman-teman di sini ada tanggapan tentang perkuliahan tadi yang Mbak Sumayah bisa nyasar di jurusan ini? Dari teman-teman? Saya mau nanya, Bu. Boleh. Kalau Sumaya sendiri awalnya itu sebenarnya minatnya di mana?
Kalau saya minatnya di kimia sih. Kimia. Pernah diobrolin nggak sama orang tua? Sebenarnya dari awal dia udah ngomong gitu kan, bilangnya pengen gap year gitu, karena jurusan yang saya pengen itu kayaknya passing grade-nya tuh kayak tinggi gitu, jadi saya nggak yakin. Soalnya saya belum ada persiapan sama sekali itu. Jadi terus tiba-tiba pas udah mau daftar UTBK disuruh daftar gitu. Jadi ya udah saya daftar aja terus milih BK karena mikirnya itu kayak ya udah kayak itu yang paling aman gitu loh, kayak nanti juga belajarnya kayaknya aman-aman aja, nggak perlu kayak jurusan-jurusan lain yang harus bimbing, mikirnya gitu aja sih. Sama saya suka psikolog, jadi mungkin kalau mau ngambil psikolog juga ketinggian, jadi jalan tengahnya BK. Kalau awalnya tapi orang tuanya Sumaya menyarankannya apa? Kalau dari orang tua sebenarnya pengen jadi guru juga ya, kayak awalnya nyuruh ngambil PGSD gitu kan. Terus saya berpikir kayak diri saya kayaknya gak cocok buat jadi guru, soalnya saya kan gak terlalu suka ngomong ya. Jadi saya mikir guru apa ya kalau gak suka ngomong. Masa nanti guru jadi kayak berat juga sebenarnya. Cuma saya sebenarnya ngikut ke TBK itu karena saya yakin saya nggak bakal lolos, saya yakin saya nggak bakal diterima, jadi saya mau aja. Ternyata mah diterima. Iya. Gimana? Terus impresif. Terima dia sudah. Saya bingung nih, kan berarti sebenarnya Sumaya tuh dari awal udah apa ya, udah diterima. Kalau Mbak Sumaya sendiri dulu pas UTBK ngambil jurusan, pemikirannya gimana? Apakah kalau diterima nggak apa-apa atau gimana tuh? Kalau saya dari awal udah mikir pasti gak bakal keterima gitu, karena saya baru mulai belajar UTBK itu seminggu sebelum UTBK. Jadi kayak mikir mana yang pilih kampusnya kan ibu saya, jadi kayak yang tentuin kampusnya Jogja sama Semarang kan. Terus saya pikir itu kan kampusnya kampus maksudnya kan UN-nya sama UNES ya, jadi kayak banyak gitu peminatnya. Jadi saya mikir nggak bakal lolos lah, orang-orang udah pada belajar dari kelas 10, dari kelas 11. Ada alasan tertentu nggak sih kenapa, apa namanya, kamu tahu nggak alasan tertentu yang bikin orang tua kamu nyuruh kamu tuh jadi guru? Saya nggak tahu juga. Saya cuma mungkin karena kakak saya ngambil guru juga ya, pendidikan matematika. Mungkin ya ibu saya pengen saya jadi guru. Sama itu di tempat saya kan ayah saya pernah buat sekolah gitu sama teman-temannya, jadi ibu saya berpikir nanti kalau saya setelah lulus kuliah bisa langsung ngajar di sekolah itu. Berarti ada jam kayak orang tua tuh memberi harapan kalau Mbak Sumaya tuh nanti lulus jadi seorang guru itu nanti bisa dimudahkan dalam memilih sekolah buat menjadi guru. Kayak tadi kan orang tua Mbak Sumaya ya juga guru di sekolah itu dulu gitu. Bukan guru, kayak yang sama teman-temannya buat di yayasan gitu. Owner paham. Mungkin bisa lebih pemilik yayasan. Pemilik Owner. yayasan. Pemilik owner. Owner kemana? Teman-teman dari ibunya Mbak Sumaya, apakah dari ibunya Mbak Sumaya sendiri juga memiliki yayasan sendiri? Ya di yayasan itu ibu saya jadi kayak pembina gitu. Juga penyeleksi gitu juga. Ya cuma pembina yayasan. Ya apa ya istilahnya apa ya kalau pembina yayasan? Bukan kono. Apa itu apa? Jadi grup kita apa? Tenang dulu. Developer ya? Yayasan sudah kan Palu. Yayasan BK. ya teman-teman, ini sepertinya sudah tidak kondusif ini.
Jangan banyak game, nanti malah jadi tidak kondusif. Jadi harapannya Ibu Mbak Sumaya itu biar supaya bisa kalau lulus jadi lulusan sarjana pendidikan itu biar lebih mudah masuk, karena Ibu Mbak Sumaya sudah menjadi pembina di yayasan tersebut, begitu ya mungkin. Tidak apa-apa. Sebenarnya kayak cuma terpikir biar nanti kalau udah lulus kuliah ya ngelamarnya di situ aja, gak usah jauh-jauh nyari sekolah lain. Nggak yang langsung masuk, tetap ikut seleksi. Tapi ibunya, ayah. Come to mama. Itu kamu juga aku mikir lo Tenang teman-teman, tenang ya. Mengiringi. Tenang. Masa pulang dalam. Dulu baru. Mbak Smash, jadi kalau dari pertimbangan orang tua tersebut dengan jurusan Mbak Sumaya saat ini, menurut pertimbangan untuk bisa lebih mudah bekerja di situ dengan perkuliahan jurusan yang Mbak Sumaya sekarang jalani itu bagaimana? Sebenarnya ya kalau dipikir-pikir sebenarnya enak juga gitu. Cuma karena dari saya nggak pengen jadi guru ya Bu, jadi kayak saya mikir nanti walaupun udah punya, maksudnya udah terjamin gitu ya, tapi kalau dari saya sendiri emang nggak pengen jadi guru, nanti saya bingung saya harus ngapain gitu, nanti malah terus kalau saya mikirnya juga kalau kerja di tempat orang tua pasti aneh lah gitu, kayak pasti lebih pressure gitu. Bikin sendiri lagi aja sekolahnya. Owner Awal di kafe. Bukan harus nyamai yang ngurus, bukan harus jadi guru, tapi mungkin jadi penerus ibu itu loh. Pembina. Enggak, mungkin ibu maksudnya lewat jalur guru dulu gitu loh, biar nanti lama-lama nggak gimana, guru. terus nanti lama-lama nak kamu nerusin. Ibu ya, Nak, ya. Amin, Mbak. Amin. Amin. Yuk bisa yuk. Mbak Rum. Terima kasih Mbak Rum, ya betul tadi yang dikatakan Mbak Arum itu bisa menjadi pertimbangan lagi juga ya. Apakah dari Mbak Sumaya itu sudah membicarakan dengan orang tua kalau saya tuh nggak mau jadi guru? Ya dari awal kan udah bilang juga nggak pengen jadi guru lah, soalnya saya bingung Bu, nanti kalau saya jadi guru saya harus ngurusin anak-anak orang gitu, terus harus ngomong gitu. Kalau ngurusin aja nggak apa-apa sebenarnya, cuma kayak kalau harus ngajar, ngomong, ngejelasin gitu-gitu di depan kan Bu Rara, Bu Mbak Rara juga mengganggu ya Mbak Sumaya. iya Bu, mengganggu Bu. Pengganggu. Ya gitu Bu, aku ngomong apa tadi Bu? Tadi sampai itu nggak jadi guru. Iya, kalau jadi guru ya saya nggak bisa berinteraksi, apalagi kalau depan banyak orang gitu. Terus nanti kan tiap murid-murid tuh kayak beda-beda sifatnya gitu, saya pusing nanti ngurusin satu-satu. Harapannya Mbak Sumaya setelah lulus S1 itu bekerja di apa? Kalau bisa selain guru, tapi belum tahu apa. Mungkin kemarin udah sempat dengar-dengar juga kayak kerja di KUA, di BNN gitu-gitu. Dan saya nanti bakal coba-coba lebih cari lebih eksplor lebih dalam lagi tentang pekerjaan. Tapi setelah lulus, soalnya yang dalam pikiran saya sekarang itu ya selesain KKN dulu, PK dulu, terus skripsi dulu. Kalau saya mau mikirin kerjanya lagi kayak nanti malah saya pusing sendiri, nanti malah keteteran gitu loh, malah nanti kuliahnya nggak selesai kalau kayak gini. Oke. Mungkin tinggal Mbak Sumaya tinggal memahamkan orang tua ya, mungkin
saya jadi guru itu bisa jadi tapi tadi yang dibicarakan Mbak Sumaya seperti bisa kerja di KUA, di BNN, apakah itu sudah dibicarakan dengan orang tua juga? Kalau itu belum sih. Nah, mungkin apakah Mbak Sumaya bersedia kembali untuk bisa mau mengungkapkan itu kepada orang tuanya? Oke Bu. Boleh. Di sini siapa dari teman-teman ada yang ingin menjadi peran seorang ibu lagi? Apakah dari Mbak Arum? Tadi kan juga memiliki saran-saran selain jadi guru di yayasan juga. Putri kan makan jadi guru. Siapa tahu nih. Ya udah yuk. Ya. Boleh kalau begitu. Saya Mbak Sumaya boleh ke depan Bisa. aja, nggak apa-apa. Ke depan aja Mei. Oh Depan iya. aja, Oh, depan. sama. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Cuti, nggak apa-apa. cuti. Iyo. Ini jawabannya saya apa saya kemauan Maya? Apa saya memposisikan sebagai ibu? Mbak Sumaya memposisikan sebagai dirinya tadi mengenai Mbak Sumaya tidak mau bekerja jadi guru dan Mbak Sumaya itu memiliki pilihan juga di luar menjadi seorang guru. Sebagai Mbak Arum, seorang ibu itu di sini Mbak Arum tuh tetap kekeh sama kalau Mbak Sumaya biar jadi guru karena Mbak Sumaya juga lulusan sarjana pendidikan, namun Mbak Arum tetap bisa tadi kan bisa nggak jadi guru di sekolah guru di sekolah tersebut nggak harus jadi guru bisa. Gitu aja. Coba dulu. Iya. Mbak Sumaya udah aja. Tadi kan udah dimulai dari Mbak dulu. Kamu ngomong apa? Sayang. Yang tadi harapan nggak dari pengen- orang tua nggak pengen tetap jadi- bisa kerja di yayasan tersebut gitu Mbak Sumaya. Ya saya nggak pengen jadi guru Bu, Kenapa? karena males ngurusin anak orang. Tapi kamu gak mau coba dulu, kan kedepannya kamu besok juga akan memiliki anak. Ya tapi nanti kalau saya nggak minat terus dipaksa buat ngejalaninnya, nanti takutnya malah nggak kondusif. Istilahnya bukan memaksa sih, tapi setidaknya Nak Sumaya itu mencoba dulu. Nanti kan lama kelamaan ya nanti akan terbiasa. Mungkin salah satu tujuan ibu di sini tuh kenapa ibu menginginkan Mbak Sumaya jadi guru itu kan di sini kan ibu sama bapak kan bekerja di yayasan ini. Nah kedepannya ibu juga pengen Nak Sumaya itu bisa meneruskan pendidikan yayasan ini biar tetap berjalan. Dan ibu kan kedepannya walaupun kita nanti waktu kuliah jarak kita jauh, tapi kan besok kalau kerja malah kita jadi dekat gitu. Pasti sulit kok awal-awal nggak mau mencoba, nanti itu namanya juga adaptasi. Sama dengan kalau Mbak Maya waktu kuliah itu juga pasti adaptasi. Kalau semua pekerjaan itu pasti ada plus minusnya, pasti ada nggak sukanya, tapi itu namanya semua pekerjaan memang memiliki resiko. Setidaknya kita tuh harus mencoba dulu. Nah nanti kalau semuanya udah lama-lama di sekolah, terus nanti juga udah adaptasi sama guru maupun muridnya, nanti kan dapat lama-lama juga dapat kepercayaan dari guru kalau Sumaya itu bisa nih kalau bertanggung jawab. Dan nanti lama-kelamaan juga guru-guru yang lain pasti juga yakin kalau Mbak Sumaya itu bisa lanjutin dari kepemilikan yayasan ini. Dan seperti itu. Oke. Terus saya kemarin udah coba nyari-nyari itu prospek kerja lain selain guru yang cocok sama mereka. Terus udah lihat kayak yang ada di BNN, di KUA,
ngerasain gitu. Mungkin nanti coba ke yang selain guru-guru, tapi kalau emang belum rezekinya mungkin bakal tetap jadi guru gitu. Oke, nggak apa-apa, besok komunikasikan lagi. Oke ibu. Terima kasih Mbak Sumayah dan Mbak Arum ya sudah bersedia menjadi pemain peran kita kali ini. Dari Mbak Sumayah sendiri, bagaimana setelah ada pendapat-pendapat dari Mbak Arum? Ya mungkin pikirannya jadi lebih terbuka. Apakah Mbak Arum tetap ingin Astagfirullah, lupa terus saya tuh. Umurnya berapa tahun bodoh ini? 57 ya, Bu. Terlihatnya 57 ya. Sudah, maaf, teman-teman. Berapa Sudah. umurnya? Sudah. Berapa? Nanti ya di luar 57 konseling ya? kita bicarakan nanti. Gimana? Mau pensiun 2 tahun lagi. Tenang teman-teman. Jadi Mbak Sumayah bakal menjadikan pilihan guru itu menjadi pilihan yang terakhir begitu ya. Harapannya ada pekerjaan yang selain menjadi guru, namun di situ Mbak Sumayah menjadikan guru itu menjadi pilihan terakhir gitu ya. Iya bu. Semoga setelah ini Mbak Sumayah itu mampu membicarakan ya dengan orang tua, apalagi tadi kan belum dibicarakan ya langsung dengan orang tua tentang kalau prospek pekerjaan setelah lulus S1 BK ini bisa ada di KUA, di BNN juga itu ya. Ya mungkin semoga harapannya bisa membicarakan langsung ya. Mungkin dari itu tenang teman-teman Ya. dulu. Ini mau ibu tutup loh, kalian nggak mau diakhiri kok. Mau. Ayo. Astagfirullahaladzim, Mbak Arum dengan ibunya nggak sopan. Kenapa ayo sama? Ya oke, tenang. Mungkin itu saja. Dari sini kita bisa tahu ya kalau kita memiliki permasalahan yang belum kita bisa ungkapkan ke orang tua atau teman-teman dekat yang lainnya, itu bisa kita coba buat mengobrolkan dengan orang-orang di sekitar kita ya, supaya tidak ada perbedaan pendapat. Di saat itu mungkin ada teman-teman yang belum mengutarakan apa sih yang tuntutan-tuntutan dari orang di sekitar kalian itu tadi ada yang belum ya, banyak yang belum ya. Mungkin minggu depan bisa kita bahas lagi ya teman-teman. Dari teman-teman apa sih yang didapat dari pertemuan kali ini? Dari Mbak Rara bagaimana? Ya kalau dari saya ya sama sih Bu, kayak ngerasain kalau emang tuntutan dari orang-orang sekitar itu kadang buat kita jadi beban, pressure, terus overthinking kan, terus jadi ngejalanin sesuatunya tuh banyak mikirnya gitu, nggak bisa let it flow. Iya betul. Kalau dari Mbak Faiz, dari pertemuan kali ini, Saya jadi tahu kisahnya Mbak Sumayah. Kalau setiap orang tuh punya struggle sendiri-sendiri gitu sih. ya tadi juga sudah diceritakan Mbak Deka. Kalau Mbak Deka sendiri itu tuntutan dari diri sendiri ya, supaya nanti bisa langsung kerja biar nggak merepotkan orang tua gitu. Dari Mbak Sumayah pun sebenarnya juga sama, tuntutan
dari diri sendiri, namun juga ada tuntutan dari luar agar kalau Mbak Sumaya agar bisa lanjut di S2 sendiri, tapi harapannya Mbak Sumaya itu bisa langsung kerja begitu ya. Tapi tadi juga sudah coba mengutarakan keinginannya, pendapatnya dengan dengan bermain peran begitu. Semoga Mbak Sumaya bisa mengungkapkannya secara langsung dengan orang tua Mbak Sumaya ya, biar sama-sama nggak ada perbedaan pendapat gitu. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya apakah akan dilaksanakan dengan waktu yang yang sama, teman-teman? Ya. Setuju Bu, ya sama aja. Untuk jamnya Sama aja. Nah, oke. Sepakat. nah. Jadi kalau begitu kita ketemu minggu depan ya teman-teman, di hari dan jam yang sama. Semoga harapannya dari pertemuan kali ini tuh kita bisa mengungkapkan apa yang kita rasakan sebenarnya begitu. Baik, kalau begitu sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung observasi aja. Ya sebelumnya apresiasi sekali lagi buat teman-teman. Masih video loh. Masih video ya. Karena yang bener ya. Bener ya. Duduk di kursi aja, Pon. Tadi mana ya? Ya mungkin langsung aja untuk Mbak Nida. Tadi working stage-nya udah bagus ya, dari membuka sesi itu sudah ada, terus juga udah mengatur masalah dari teman-teman kelompok, terus juga udah menggali juga memfasilitasi konseling untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya juga udah, mendorong konseling untuk bertukar pikiran juga udah, tadi kayak memberi kesempatan teman-teman lain untuk bertanya dan menyampaikan pendapatnya. Lalu untuk keterampilan konseling kelompok tadi saya dapatnya cuma cutting off ya. Kalau untuk drawing out sama linking dan lain-lainnya itu tadi belum ada, soalnya kayak tadi Mbak Adida terlalu fokus ke 1-2 orang dan hanya beberapa teman saja yang kayak terlibat, kayak misal tadi Mbak Nadia, Mbak Faiza, terus Mbak Fitri juga tuh tadi kayak dominan diem gitu, nggak berbicara. Jadi ya mungkin untuk drawing out sama linking dan keterampilan lainnya tuh lebih di itu lagi. Terus juga kesimpulan hasil support group tadi saya nemunya ada, cuman kayak nggak tahu ya itu termasuk kesimpulan hasil dari support group apa enggak, soalnya kayak nanggung gitu. Terus pengakhiran iya. Terus pengakhiran sesi working stage ada, langsung masuk ke terminating, membuka sesi terminating stage udah ada. Tadi kayak memberikan sinyal ini kita udah mau selesai loh, itu tadi udah kasih sinyal. Untuk refleksi kesan selama proses konseling tadi saya nggak menemukan, nggak tahu mungkin dari Mbak Aur menemukan apa enggak. Terus mendiskusikan hasil yang dicapai dari konseling kelompok berdasarkan tujuan juga saya nggak menemukan. Lalu feedback kelebihan atau kelemahan dari anggota kelompok tentang proses konseling kelompok ini juga saya nggak menemukan. Namun membuat kesimpulan tadi ada, tapi saya nemunya tuh nggak menyeluruh gitu, kayak lebih malah kayak saran sih tadi, tapi tetap ada kesimpulan tapi nggak menyeluruh kalau saya nemunya. Untuk tindak lanjut tadi ada, pengakhiran juga sudah ada. Oke, lanjut aku ya. Aku tadi setuju sama kayak Farhan. Cuman yang beda tuh tadi untuk keterampilan konselingnya aku mau nambahin udah active listening.
terus sama fokus ya tuh. Terus terkait pendekatan, mungkin aku terkait pendekatan aja ya, karena belum. Ini tadi gestalt ya. Menurutku udah bagus tapi kayak masih kurang efektif gitu loh, kayak Yang pertama tadi Ah, itu yang kayak pertama. kecepatan, emang aku ngerasa Ah. kayaknya aku terlalu cepet masuk gitu. ya kalau menurutku lebih bagus lagi. Tadi tuh udah bagus tapi lebih bagus lagi kalau digali dulu terus baru nanti teknik gitu. Ya, tadi kayak kesalahan tuh loh Nggak di apa-apa. awal kan ternyata tuh Mbak Sumaya tuh ada keterpaksaan juga, terus ada dituntut jadi guru. Nah ternyata dari situ malah Lanjut yang lagi. kedua, makanya saya 2 kali. Nggak apa-apa, masih belajar. Udah overall udah bagus kok. Setuju, Tepuk setuju. tangan dengan untuk Nida dan kita semua.